Hai rekan-rekan, tidak mudah ya menemukan kanal catatan Sirebias. Kamu beruntung menemukan kanal ini. Hari ini kita akan belajar soal OSK Fisika tahun 2023, soal nomor 12. Seperti apa soalnya? Kamu dapat membaca soal ini selama beberapa saat. Jadi, kita berada di suatu lapangan, atau permukaan datar. Di sana terdapat sebuah bola. Bola itu ditendang dengan suatu kecepatan awal, pada sudut elevasi 45 derajat. Tentu saja bola itu akan membentuk lintasan berbentuk parabola. Ini yang membuat soal ini unik. Bahwa bola itu akan memantul dengan sudut elevasi yang sama hingga bola itu berhenti bergerak. Ketika bola menumbuk permukaan tanah, sejumlah energi bola diserap oleh lingkungan. Hal ini menyebabkan tinggi maksimum dan jarak horizontal dari setiap lintasan parabola semakin berkurang. Nah, kita diminta untuk menghitung, berapa sih jarak yang dapat ditempuh oleh bola, mulai dari bola itu pertama kali ditendang, hingga bola itu berhenti bergerak. Jarak inilah yang akan kita hitung. Mungkin kamu bertanya, jika tidak ada energi yang hilang pada setiap pantulan, seperti apa sih bentuk lintasannya? Jika demikian, maka bentuk lintasan dari setiap pantulan adalah sama. Baik itu tinggi maksimumnya, maupun jarak horizontalnya. Ini merupakan kondisi ideal. Pada kenyataannya, sejumlah energi bola itu akan hilang, sesaat bola itu menumbuk permukaan tanah. Sekarang sudah pahamkan apa yang dimaksud oleh soal ini? Mari kita bahas. Pada suatu analisa fisika, kita lebih suka menggunakan simbol daripada nilai dari besaran itu. Jadi, besar sudut elevasi setiap gerak parabola adalah sama, yaitu alfa. Pada awalnya kecepatan bola adalah V0. Setelah bola itu menumbuk permukaan tanah, kecepatan awal pada pantulan pertama adalah V1. Berikutnya adalah V2, V3, V4, dan V5. Karena bola itu berhenti bergerak tepat di pantulan kelima, maka besar V5 adalah 0 meter per sekon. Kita telah mengidentifikasi sudut elevasi dan kecepatan awal. Selanjutnya apa? Kalau kita membaca soal dengan benar, bahwa jumlah energi yang hilang setiap pantulan adalah sama. Misalkan energi yang hilang pada pantulan pertama adalah Q. Maka, energi yang hilang di setiap titik pantulan juga sebesar Q. Jumlah energi total yang dimiliki oleh bola adalah sebesar 5 Q. Ini benar bukan? Jika kita menganggap permukaan tanah sebagai referensi, tentu titik di kedua ujung itu memiliki ketinggian yang sama. Di titik seperti ini tidak ada perubahan energi potensial. Akan tetapi pada mulanya bola itu bergerak, menjadi tidak bergerak. Berarti energi kinetik benda seluruhnya telah berubah menjadi kalor. Dalam bahasa energi, kita dapat menulis 5 Q sama dengan selisih energi kinetik di antara dua titik ujung. Sayangnya, pada pantulan kelima kecepatan bola adalah 0. Dari sini, Q sama dengan minus 1/10 mv0 kuadrat. Inilah besar kalor yang hilang dari setiap pantulan. Sekarang kita akan memeriksa perubahan energi di setiap titik pantulan. Oleh karena itu, beri nomor pada setiap titik pantulan.
Pada pantulan pertama, Q sama dengan selisih energi kinetik bola antara titik 0 dan titik 1. Kita telah mengetahui nilai Q. Kedua sisi memuat faktor mv0 kuadrat. Kamu dapat mengumpulkannya di salah satu sisi. Dari sini, V1 kuadrat sama dengan 4/5 V0 kuadrat. Kita biarkan saja kecepatan pantulan pertama dalam bentuk kuadrat. Selanjutnya, kita akan menganalisa pantulan kedua. Pada pantulan kedua, Q sama dengan selisih energi kinetik bola antara titik 1 dan titik 2. Kita telah mengetahui nilai Q. Kita juga telah mengetahui nilai V1 kuadrat. Mulai pahamkan mengapa kecepatan V1 sebaiknya dalam bentuk kuadrat. Kita dapat mengumpulkan faktor mv0 kuadrat di salah satu sisi. Dari sini, V2 kuadrat sama dengan 3/5 V0 kuadrat. Perhatikan, di titik ini nilai V0 kuadrat adalah 5/5 V0 kuadrat. Di titik ini nilai V1 kuadrat adalah 4/5 V0 kuadrat. Dan, di titik ini nilai V2 kuadrat adalah 3/5 V0 kuadrat. Tanpa melakukan perhitungan pun, kita akan tahu bahwa di titik ini nilai V3 kuadrat adalah 2/5 V0 kuadrat. Di titik ini nilai V4 kuadrat adalah 1/5 V0 kuadrat. Dan, di titik ini nilai V5 kuadrat adalah 0/5 V0 kuadrat. Kita dapat membersihkan layar ini. Kita diminta untuk menghitung jarak antara tendangan pertama hingga pantulan terakhir. Padahal pada proses itu terdapat beberapa gerak parabola. Setiap gerak parabola itu memiliki jarak horizontal yang berbeda-beda. Jarak itu adalah R1, R2, R3, R4, dan R5. Jadi R sama dengan jumlah dari seluruh nilai R itu. Sampai tahap ini, prosesnya masih dapat dimengerti ya. Kalau kamu pernah mengikuti kursus fisika gerak parabola, kamu akan tahu bahwa besar jarak horizontal pada gerak parabola itu dapat dihitung melalui persamaan, R1 sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa, per G. Nilai alfa itu adalah 45 derajat. Dengan demikian, nilai 2 alfa adalah 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1. R1 sama dengan V0 kuadrat per G. Rumus untuk menghitung setiap R itu adalah sama. Kita dapat menyimpulkan, R sama dengan V0 kuadrat, plus V1 kuadrat, plus V2 kuadrat, plus V3 kuadrat, plus V4 kuadrat, per G. Bukankah kita telah mengetahui nilai dari setiap kuadrat kecepatan itu? R sama dengan 3 V0 kuadrat per G. Kalau kamu masih ingat, besar kecepatan awal bola adalah 20 meter per sekon. Untuk percepatan gravitasi, gunakan 9,8 sesuai dengan petunjuk teknis. R sama dengan 122,4 meter. Karena nilai jawaban itu harus dalam satu angka di belakang koma. Kamu harus membulatkan nilai itu ke dalam satu angka di belakang koma. Inilah jawaban dari soal ini. Semoga kamu terbantu ya dengan video ini. Dan, jangan lupa untuk like,